Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat dan siap belajar bareng aku. Nah, di pertemuan kali ini, kita bakal bahas hal yang penting banget di dunia pendidikan, yaitu tentang performance assessment. Jadi nanti kita akan membahas pengertian performance assessment, tujuan performance assessment, ciri-ciri performance assessment, bentuk-bentuk performance assessment, contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia, langkah-langkah pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan performance assessment. Oke, langsung aja kita bahas, apa itu performance assessment? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, dalam Panduan Penilaian Kinerja Performance Assessment, penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas yang mencerminkan penerapan kompetensi tertentu. Penilaian ini menitikberatkan pada proses dan hasil kerja, serta dinilai menggunakan kriteria yang terukur dan objektif. Selanjutnya, apa itu tujuan performance assessment? Tujuan utama performance assessment adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam konteks nyata. Penilaian ini berfokus pada kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu, bukan sekadar mengetahui sesuatu. Yang berikutnya ada ciri performance assessment, yaitu tidak lepas dari 3 kategori penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, penilaian kognitif. Yang kedua, penilaian afektif. Yang ketiga, penilaian psikomotor. Selanjutnya ada bentuk-bentuk performance assessment. Yang pertama, praktik langsung performance test, practical test. Yang kedua, project assessment. Yang ketiga, portfolio assessment. Yang keempat, produk bisa disebut product assessment. Yang kelima, simulasi dan role play simulated performance. Yang keenam, presentasi oral presentation. Contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, praktik langsung performance test, practical test. Pertama, praktik membaca nyaring teks prosedur. Kedua, praktik berpidato. Yang kedua ada proyek atau project assessment. Yang pertama ada proyek pembuatan majalah dinding sekolah mading. Yang kedua ada proyek buku antologi puisi atau cerpen. Yang ketiga ada portofolio assessment. Contoh pertama yaitu portofolio menulis. Yang keempat ada produk assessment. Contohnya yaitu membuat poster literasi bahasa. Yang kelima ada simulasi dan role play simulated performance. Contoh pertama yaitu role play diskusi kelas. Dan yang keenam ada presentasi oral presentation. Contohnya seperti presentasi teks laporan hasil observasi. Lalu yang berikutnya ada langkah pelaksanaan. Yang pertama menentukan tujuan penilaian dan kompetensi apa yang akan diukur. Yang kedua menyusun tugas kinerja. Yang ketiga, menentukan kriteria dan rubrik penilaian. Yang keempat, melaksanakan tugas kinerja. Yang kelima, menilai dan mencatat hasil kinerja. Yang keenam, memberikan umpan balik feedback. Nah, yang terakhir, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan performance assessment. Kelebihannya, yang pertama ada autentik dan kontekstual. Yang kedua, menilai proses dan hasil belajar. Yang ketiga, mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian. Yang kelima, memberikan umpan balik yang bermakna. Kelemahannya yang pertama yaitu rentan subjektivitas penilai. Yang kedua, membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Yang ketiga, kesulitan dalam standarisasi penilaian. Yang keempat, faktor psikologis peserta didik. Yang kelima, membutuhkan dukungan fasilitas dan media. Oke, kita sudah selesai membahas materi performance assessment. Yang berikutnya kita akan memberikan kesimpulan terkait materi performance assessment. Kesimpulannya, performance assessment adalah penilaian autentik yang menilai kemampuan peserta didik melalui tugas nyata seperti presentasi, menulis,
dan praktik mengajar. Penilaian ini menekankan proses dan hasil belajar dengan bantuan rubrik agar lebih objektif dan transparan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode ini efektif menilai keterampilan berbahasa secara komprehensif. Demikian paparan materi mengenai performance assessment. Besar harapan kami agar materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.